Wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, di kesempatan yang sama, saya akan memberikan tutorial atau cara pada mengenai sesuatu. Nah, dua video sebelumnya itu adalah rancangan serangkaian pada yang kedua ialah rancangan yang kelompok atau graf. Kali ini saya akan memberikan pada rancangan acak lengkap faktorial. Nah, faktorial karena ada lebih dari satu faktor ya, atau satu variabel. Nah, yang yang sudah saya buka ini adalah itu datanya, data yang sudah siap. Di sini kita akan membahas secara pelan-pelan pada name. Nah, karena dia mempunyai dua faktor, maka faktornya itu ada dua, faktor A, faktor B, gitu ya. Jadi yang di sini kita buat pada kolom satu dan dua ialah pada kolom satu ya faktor A, dan pada kolom 2 ialah faktor B, gitu ya. Sementara pada kolom 3 yaitu ulangan. Kenapa ulangan? Karena kita menggunakan rancangan acak lengkap. Rancangan acak lengkap itu ulangan. Ya. Keempat adalah hasil. Nah, dan eh, dengan cara yang sama, jadi semuanya pada yang kolom satu 2 3 atau kolom faktor A, faktor B di ulangan itu desimalnya dimakan saja agar nilainya tidak ada koma atau desimal di belakangnya. Dan pada tabel seperti ini ya. Karena, nah, yang sudah saya jelaskan tadi karena faktornya itu mempunyai dua, kan faktornya itu ya ada faktor A itu di jenis susu dan faktor B adalah presentasi kacang hijau ya. Presentasi kacang hijau. Nah, dan pada hasilnya itu ialah derajat keasaman pH, begitu ya, derajat keasaman pH. Nah, itu ke bagian value. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, menambahkan value itu tinggal klik sekali dan menambah titik tiga di kanannya, di sebelah kanan. Nah, di sini juga sama, apa cuma dua, karena di sini ada beberapa faktor. Nah, di sini menggunakan dua jenis susu, yaitu susu segar dan susu skim. Cara masukkannya juga sama, di value-nya bisa menggunakan angka ataupun huruf ya. Bisa saya menggunakan huruf, value-nya satu, dan tabelnya ialah A titik susu segar. Terus itu baru di add ya, gitu ya. Itu sama ya. Jika sudah dimasukkan semua seperti ini, kita klik OK. Nah, begitu juga dengan faktor B. Faktor B ini adalah ada empat, ya, ada empat ya labelnya. Kacang hijau dengan 0%, 25%, 50% dan 25%. Ya, ini adalah persentase dari pemberiannya begitu ya. Di sini juga sama seperti pilih sebelumnya, pilih ini bisa menggunakan angka atau huruf. Yang pertamanya adalah saya buat A, kacang hijau 0% sampai dengan 70% juga. Dan di setiap label itu harus di-add terlebih dahulu ya. Agar agar bisa eh, masuk atau terdata di sini. Saya kasih contoh itu ya. Nah, itu berarti A titik jauh jauh persen ya begitu ya. Baru itu klik add. Nah, klik add. Nah, ini. Nah, ini karena saya sudah pernah memasukkannya, jadi
tidak bisa ya, kita cancel. Nah, ini nanti akan jadi seperti ini. Nah, dilakukan satu persatu sampai 4 kali. Oke, setelah semuanya masukkan, kita tekan oke. Nah, eh, pada label itu yang diisi adalah faktor A, faktor B, dan C. Sementara pada value, kita harus mengisi ulangan. Isi ulangan seperti ini. Karena ini adalah ada 3 ulangan, maka kita tulis ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3. Nah, gitu. Jadi semua kita tekan oke. Nah, jika sudah semua, ini data yang sudah saya masukkan juga. Ya. Jika data ini sudah masuk, jika data ini sudah masuk, kita bisa menganalisnya, baru di variabel. Nah, pada dependent variabelnya itu adalah hasil ya. Nah, hasil, perlu tekan tanda panah ini untuk memasukkan perbedaan dependent variabel. Masukkan, dan sebentar pada mix faktor ya, faktor A dan faktor B. Gitu. Nah, sini sudah masuk semua, ulangannya tidak perlu dimasukkan. Kita langsung ke model. Pada spesifik model itu kita buat custom. Nah, pertama kita buat map effect. Nah, seperti ini map effect. Sudah, sini kita masukkan satu persatu. Faktor A-nya, baru faktor B. Nah, setelah itu, jika sudah, karena ini adalah rancangan aja kan faktorial. Nah, pada ini juga kita harus menggabungkan seperti kita tekan M, baru shift, M, save di keyboard kalian, lalu itu tekan tanda panah ke bawah. Nah, seperti ini ya. Lalu pada tahap ini kita ubah menjadi traction kembali. Lalu kita masukkan. Tekan tanda panah ke kanan. Nah, dia akan menjadi faktor A, faktor B. Kita sudah continue. Kita lanjut ke post ya. Post ini masukkan satu persatu ya. Faktor A dan juga faktor B. Pada equal variance semuanya kita buat PSD to kiri, tiga dan ke kemudian pada option itu overall. Nah, overall saja ya. Yang ini tidak perlu dimasukkan karena sini saya sudah mencakup semuanya ya. Dan sebenarnya kita ada deskripsi statistik dan community test seperti ini. Nah, jika seperti ini sudah semua, maka kita bisa klik OK. Nah, klik OK ini kita akan masuk pada output. Output karena output yang jika nanti kita akan menunggu lama, jadi di sini sudah ada outputnya. Ini adalah output yang sudah kita kerjakan tadi. Di sini ada variabel, ada post ya, mungkin dan mungkin sekian biasa dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.